Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Hari ini Sabtu 18 Juli 2020 kita akan membahas sebuah kisah cinta yang luar biasa. Lebih seru daripada kisah cinta yang mungkin pernah Anda kenal. Saya beri judul Kasih yang Menakjubkan dari Nabi Hosea. Kita akan membaca pada pasal yang pertama sampai yang ketiga. Sebelum kita masuk pada kisah cinta itu, saya ingin memulai dengan memberikan konteks sejarah. Di layar Anda mendapatkan gambaran para raja Yehuda dan Israel serta para nabi yang melayani pada waktunya kurang lebih hampir bersama. Saya ingin jelaskan dengan cepat mulai dari layar kiri kita. Dimulai dari sana adalah Nabi Yesaya yang melayani pada masa Raja Uzia dan Raja Hizkia di kerajaan Yehuda. Walaupun Yesaya melayani sampai Hizkia, namun nubuatannya melampaui waktu di mana dia hidup, yakni bahkan sampai 300 tahun saat bangsa Yehuda pada akhirnya bisa kembali lagi dari pembuangan di Babel masuk ke Yerusalem kembali. Lalu ada juga Nabi Mika yang memperingatkan penjalaran dosa Israel Utara menuju ke Israel Selatan atau Yehuda. Mengingatkan supaya kerajaan Yehuda jangan terpengaruh dengan dosa Israel. Itu telah dibahas di DDE 13 Juli. Lalu kita geser ke sebelah kanan. Di sana ada Nabi Amos, seorang gembala profesional yang melayani di Betel, di kerajaan Israel Utara, bagian agak selatan. Dia melayani, mengingatkan akan rakyat untuk jangan jatuh pada penyembahan berhala. Lalu di sebelah kanan lagi, di sana ada Nabi Yunus yang melayani ke Asyur. Ya, ada dibahas di DDE tanggal 6 Juli. Dia adalah orang Israel Utara yang melayani ke Asyur untuk mencegah kerajaan Asyur melakukan tindakan-tindakan yang keji. Dia berhasil pada raja adat Nirari, namun ternyata pengganti daripada raja adat Nirari adalah seorang yang kembali melakukan kebemisan dan kita tahu menjadi ancaman untuk Yehuda dan juga untuk Israel Utara khususnya. Lalu hari ini kita akan melihat masa pelayanan dari Nabi Hosea. Hosea yang akan kita bahas adalah Hosea Nabi, karena ada juga Hosea yang menjadi raja terakhir dari kerajaan Israel. Namanya sama, orangnya berbeda, profesinya juga berbeda, namun sama-sama melayani di daerah Israel Utara. Dan Nabi Hosea ini melayani di masa Yerobeam II. Anda mendapatkan di sana Yerobeam II, ada dua nabi yang khusus untuk menegur akan Yerobeam II ini. Ya, sama seperti juga pada masa-masa Yehuda akan jatuh, ya di sana kita mendapatkan Nabi Yesaya dan Nabi Mika, juga dua orang ini melayani Yehuda. Walaupun Nabi Hosea melayani di masa Yerobeam II, namun jangkauan nubuatannya melampaui kehidupannya, yakni sekitar 30 tahun ke depan, yakni saat Raja Hosea ia dikalahkan oleh Asyur dan seluruh penduduk Israel dibuang ke Asyur. Kalau sudah mendapatkan gambaran konteksnya, sekarang mari kita masuk pada kisah yang menakjubkan ini. Hosea artinya keselamatan ada pada Tuhan. Ia adalah anak Beeri, seorang nabi yang melayani di Israel Utara sekitar 750 sebelum Masehi. Tuhan memanggil Hosea untuk menjadi peraga hubungan antara Allah dengan umatnya. Cara peragaannya adalah Hosea diminta untuk mengambil seorang istri yang berasal dari pelacur, ya, karena sebagai gambaran Israel yang seperti pelacur yang tidak setia kepada Tuhan, meninggalkan Tuhan, bahkan melakukan perzinahan rohani dengan para Baal dan berhala-berhala dari bangsa-bangsa di sekelilingnya. Bahkan anak-anak dari Hosea pun akan menjadi peragaan dari kisah cinta antara Allah dengan umatnya. Nah, mungkin kita merasa ini peragaan yang aneh. Bagaimana mungkin seorang nabi yang baik dan menyampaikan kebenaran diminta Tuhan untuk menikah dengan seorang wanita yang bersundal. Sebenarnya hal-hal semacam ini jarang untuk dilakukan atau diminta Tuhan. Biasanya Tuhan hanya meminta para nabi menegur mereka dengan kata-kata saja. Namun kisah atau situasi pada saat itu demikian buruk dari kerajaan Israel. Anda tahu kerajaan Israel penuh dengan pembunuhan, ya, sekali membunuh dengan demikian genis, semua satu dinasti dibunuh semuanya sampai mati, perzinahan luar biasa, bukit pengorbanan luar biasa. Maka kata-kata sudah tidak mempan untuk menyadarkan umat Tuhan. Lalu Tuhan menegur melalui peragaan yang menggetarkan nalar dan rasa. Sebuah peragaan yang membuat orang terguncang
menggunakan perasaan dan nalarnya. Bukan hanya Hosea sebenarnya yang diminta untuk membuat peragaan yang menggetarkan ini. Kita kemarin juga sempat membahas kisah Nabi Yesaya yang diminta untuk berjalan telanjang tanpa kasut selama 3 tahun. Kita juga akan mendapatkan nanti di dalam Yehezkiel bagaimana ia diminta tidur miring ke kiri 390 hari, kemudian tidur miring ke kanan selama 40 hari, dan selama dia tidur semacam ini dia makan roti yang dipanggang dengan kotoran sebagai bahan bakarnya. Ada dicatat di Yehezkiel pasal yang keempat. Ini adalah peragaan-peragaan yang memang tidak umum, tapi Tuhan meminta mereka untuk menjadi peragaan bagi umatnya, supaya umat Tuhan berpikir dengan sangat keras ya, tentang kehidupan mereka. Mari kita masuk pada kisahnya sekarang. Di pasal pertama, Hosea digambarkan mengambil Gomer, anak Diblaim, sebagai istri. Gomer adalah seorang wanita yang suka menggoda pria. Menjadi gambaran Israel yang dikasih Tuhan namun suka berkhianat dengan menyembah banyak berhala. Hosea mengasihi Gomer dengan tulus, dengan tidak mengingat akan kebiasaan maupun masa lalunya. Kemudian lahirlah 3 orang anak di dalam pernikahan mereka. Anak pertama namanya Yisril, ya, seorang laki-laki, artinya menabur. Anak ini akan menjadi gambaran bagaimana Tuhan akan menghukum keturunan Yehu dan mengakhiri pemerintahan mereka karena hutang darah yang ditabur di Yisril. Anda ingat, Yerobeam II adalah cucu atau keturunan ketiga dari Yehu, dan kepada Yehu Tuhan telah memberikan sebuah nubuatan, keturunannya hanya akan memerintah sampai keturunan yang keempat. Dan itulah yang dikatakan Hosea, anak pertamanya akan menjadi peragaan bagaimana Tuhan akan menghukum keturunan Yehu termasuk Yerobeam II ini. Lalu lahirlah anak keduanya seorang putri. Anak ini belakangan disebut Lo Ruhama sebagai sebuah gambaran bahwa Tuhan tidak lagi menyayangi dan tidak mengampuni Israel, karena Tuhan akan menyayangi dan menyelamatkan Yehuda. Arti nama Lo Ruhama adalah tidak dikasih. Anak ketiganya diberi nama Lo Ami, seorang pria. Anak ini artinya Lo Ami adalah bukan umatku atau bukan milikku. Ini menjadi sebuah gambaran pada waktu itu Israel tidak lagi diakui sebagai umat Tuhan, sama seperti Tuhan bukan lagi menjadi Allah mereka. Namun dengan penyebutan yang semacam ini, ya, Hosea juga diberikan sebuah nubuatan yang lain bahwa kelak suatu hari bangsa Israel yang disebut bukan umat Tuhan ini, yang disebut tidak dikasih ini, mereka akan kembali disayang oleh Tuhan. Mereka yang telah terserak ke seluruh ujung bumi akan kembali berkumpul, dan kemudian mereka akan disebut sebagai Ami atau umatku, dan Ruhama atau dikasih pada hari raya pada hari besar, ya, Yisril, atau saat menabur, berbicara tentang tunas Israel yang kembali ditanam dan siap untuk bertumbuh. Jadi pasal kedua kita mendapatkan kisah ini dengan lebih mendetail. Ya, jadi kita ketahui bahwa Hosea menikah dengan Gomer. Nah, suatu ketika, ya, saat Hosea pulang ke rumahnya, didapatinya ketika anaknya ini mengadu bahwa ibunya pergi bersama dengan pria lain. Nah, di sini muncullah kecurigaan daripada Hosea selama ini, ya, mendapatkan kejelasan. Istrinya rupanya telah berselingkuh dengan pria kaya yang memberikan makanan enak dan pakaian mewah. Dan kedua anak terakhirnya, si Ami dan Rohuma, rupanya bukanlah anak hasil pernikahan dengan Hosea, melainkan anak hasil perzinahan daripada Gomer ini. Mungkin sejak itulah Hosea kemudian memanggil anaknya bukan lagi Ami tapi Lo Ami, dan bukan lagi Rohuma tetapi Lo Rohuma. Maka Hosea bermaksud untuk mendidik istrinya. Gomer tak lagi diizinkannya keluar rumah. Namun Gomer tetap saja berhasil keluar rumah dan menemui para kekasihnya. Sayang, para kekasih kaya ini sekarang sudah mencampakkan Gomer. Mereka tidak mau lagi untuk berurusan dengan Gomer, khususnya karena sang suami, yaitu Nabi Hosea, telah mengetahui perselingkuhan istrinya.
Maka Gomer dengan langkah gontai pulang ke rumahnya untuk bisa mendapatkan makanan dan mendapatkan kebahagiaan seperti dulu di awal pernikahan mereka. Hosea memang menerima istrinya kembali. Namun rupanya Gomer belum insaf. Gomer tidak mengakui kalau ditanya ya tentang segala apa yang dia miliki, ya bahwa segala makanan dan semuanya adalah berasal dari sang suami yang memberikan kemewahan yang dimintanya. Rupanya Gomer adalah seorang wanita yang suka akan kemewahan, makan enak dan pesta pora. Ya, Nabi Hosea bisa-bisanya dia bisa memberikannya. Namun Gomer selalu mengeluh dan bersungut-sungut atas apa yang telah diberikan oleh Hosea ini. Dan itulah yang menjadi alasan mengapa Gomer waktu itu berzina. Dia datang kepada pria lain karena pria-pria itu memberikan apa yang dimaunya, namun juga pria-pria itu mengajar Gomer menyembah berhala, yaitu Baal yang dimiliki oleh para kekasihnya. Jadi Gomer sekarang jatuh di dalam kemerosotan moral oleh karena kemewahan yang diinginkannya dan dia juga masuk dalam penyembahan berhala. Jadi karena sang istri yang terus saja berbuat salah, ya dia sudah diminta di rumah, tetap saja lari keluar dan untuk mendapatkan mengejar akan segala kemauannya. Maka kemudian Hosea memutuskan untuk mengambil kembali semua yang telah diberikan kepada istrinya, termasuk pakaian dan makanan yang biasanya dimakan dengan berlimpah, diambil oleh Hosea, tidak diberikan lagi, dan membiarkan istrinya menyadari, merefleksi, dan menyadari betapa sengsara hidup tanpa seorang suami yang mengasihi tanpa syarat ini. Dalam pikiran Hosea, nanti suatu ketika, kalau Gomer bertobat, dia akan mendatangi Gomer untuk menenangkan hatinya, lalu memberikan kembali sukacita dan masa depan untuk hidup bersama. Gomer akan kembali ceria seperti pada waktu dia masih muda dan mengasihi suaminya lagi sebagaimana di awal pernikahan. Gomer akan meninggalkan Baal dan perjanjian nikah mereka akan diperbarui. Cinta Hosea akan dilimpahkan kembali dalam kesetiaan dan rasa sayang kepada istrinya ini. Lalu Hosea akan mengajar kepada Gomer untuk beribadah kepada Tuhan dan Hosea akan menerima kedua anak hasil zina itu sebagai anaknya sendiri. Saudara, kita melihat bagaimana Hosea seorang yang dikhianati, namun dia tetap mau terus-menerus untuk menerima akan kesalahan istrinya dan dia walaupun untuk sesaat menahan akan segala kebaikannya, namun dia telah menyiapkan penerimaan yang tanpa syarat. Di pasal yang ketiga, jauh panggang dari api, sangat berbeda apa yang diharapkan dengan apa yang terjadi. Gomer bukannya menerima kasih suaminya yang penuh pengampunan itu. Dia justru semakin jatuh dalam kemerosotan moral. Karena tak ada pria kaya yang mau untuk menerimanya. Gomer akhirnya menjadi pelacur murahan. Hidupnya menderita dan terhina. Kasih Tuhan menggerakkan Hosea kembali. Hosea datang untuk menjemput Gomer, menebus dia dengan harga 15 uang perak dan 150 kg gandum murah. Kemudian Gomer dibawa pulang kembali ke dalam rumah Hosea untuk dicintainya lagi. Pasal 3 ayat yang pertama dikatakan di sana Tuhan meminta Hosea untuk mencintainya lagi dengan cinta yang sejati. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Hosea menuntut pertobatan sejati dari istrinya. Gomer harus membuktikan bisa berdiam diri dalam jangka waktu yang panjang terhadap setiap pria, bahkan termasuk suaminya sendiri. Inilah gambaran Israel akan lama tinggal di pembuangan. Mereka jera untuk beribadah kepada para Baal, namun mereka juga tak bisa untuk beribadah kepada Tuhan di tanah pembuangan. Bapak Ibu, saudara-saudara, ini adalah kisah tentang kasih Tuhan yang besar. Kita sebagai umatnya bisa jatuh dalam dosa, berselingkuh, tidak lagi setia kepada Tuhan namun berpindah ke lain hati. Kita mengasihi dunia, kita mencintai dosa, kita mencintai akan diri sendiri, kita mengejar akan kemauan diri dan kita melupakan akan Tuhan. Berulang kali dan berulang kali Tuhan menerima kita lagi dan lagi, menyediakan pengampunan yang tanpa batas,
dan memberikan kita masa depan yang baik kembali, menerima kita untuk memulihkan kita dan membawa kita kepada persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Maka biarlah kita menjadi anak Tuhan yang tidak menganggap remeh akan kasih setia Tuhan. Kita menghargai akan pengampunan yang daripada Tuhan. Dan jangan kita sampai berlarut-larut seperti Gomer yang terus-menerus mencobai akan kasih suaminya. Sehingga akhirnya harus menerima diasingkan sementara waktu sampai betul-betul bertobat. Saya yakin kita sanggup untuk bertobat bersama dengan anugerah Tuhan. Jangan sampai kita harus menerima akan hukuman yang demikian berat itu. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Melalui penggambaran kisah Hosea Tuhan, kami semakin menyadari betapa besarnya kasih-Mu kepada kami. Kami ini seringkali seperti seorang pelacur saja, jatuh dalam dosa lagi dan lagi, jatuh dalam hawa nafsu akan kemewahan dunia, kesenangan duniawi, jatuh dalam hawa nafsu akan godaan yang muncul dari keinginan daging kami. Tapi Engkau Tuhan terus-menerus menyediakan pengampunan. Engkau jatuh cinta kepada kami dengan cinta yang kekal. Tidak pernah Engkau kehilangan cinta kepada kami. Betapa hina pun diri kami, Engkau tetap mencintai kami, bahkan menghapus hina kami, mengangkat kami kembali dalam kemuliaan. Hari ini Tuhan, biarkan hati kami terangkat dengan sukacita, syukur, dan dihangatkan dengan kasih-Mu. Bagaimana Engkau Tuhan mengasihi akan kami. Bapak Ibu saudara-saudara, terimalah akan kasih Tuhan, menghangatkan akan hatimu, menghangatkan akan pikiranmu, menghangatkan akan kehidupanmu, bahwa engkau dikasih Tuhan dengan kasih yang kekal. Dan mari kita bukannya mencobai kasih Tuhan, namun kita membalas kasih Tuhan, sehingga kasih Tuhan tidak bertepuk sebelah tangan, namun kasih itu bertemu dengan tangan kita dan mengalami kebahagiaan di dalam anugerahnya. Terima kasih ya Tuhan. Amin.